Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du. Sahabat sekalian dirahmati oleh Allah, kita sudah sampai di hari ke-11. Kita akan bahas tentang bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Pentingnya dalam berkhutbah atau berceramah atau pidato. Verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan, dan di pendapat yang lain termasuk diantaranya adalah bahasa isyarat, yang di dalam isyarat itu terdapat kode-kode huruf mulai dari A sampai Z. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh, seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda-tanda tertentu, tindakan, dan sebagainya. Sehingga kalau dalam bahasa sederhananya, verbal adalah berupa kata-kata. Sedangkan non-verbal adalah tanpa kata-kata. Nah, saat ini, bismillahirrahmanirrahim, kita akan bahas di hari ke-12 bahasa non-verbal. Pertanyaannya adalah, lalu seberapa penting bagi seorang khatib dalam khutbah itu menggunakan bahasa non-verbal? Kalau dalam khutbah Jumat mungkin tidak banyak kita menggunakan bahasa non-verbal, tapi di ceramah-ceramah umum atau mungkin di khutbah maka akan lebih sempurna kalau kemudian dilengkapi dengan bahasa non-verbal. Tapi apakah di khutbah Jumat itu tidak memerlukan bahasa non-verbal? Tetap menggunakan bahasa non-verbal. Pandangan kita, mimik kita, ya, ekspresi wajah kita ketika menyampaikan sesuatu itu penting. Apalagi kalau jamaah sholat Jumatnya memperhatikan khotibnya, apalagi kemudian di zoom dalam sebuah tampilan yang terlihat, maka itu akan berbeda pengaruhnya dalam penyerapan dan perhatian dari jamaah ketika kita menggunakan tambahan penyempurna bahasa non-verbal, bukan hanya bahasa verbal saja. Sehingga kita ketika menghentakkan suara dengan keras atau mungkin dengan lembut, disertai dengan ekspresi yang pas, maka itu akan menjadi lebih baik. Contoh komunikasi non-verbal itu banyak. Gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata. Jamaah khutbah kita pandangi, kalau kita tidak tidak bisa melihat tatapan mata langsung, paling tidak diambil atasnya mata. Tetapi kontak mata itu penting. Objek seperti pakaian, potongan rambut dan sebagainya, simbol-simbol itu bagian dari komunikasi yang penting bagi seorang khatib. Serta cara bicara, seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya bicara adalah juga bagian dari bahasa nonverbal. Sekalipun orang tidak melihat, seperti saat ini saya sampaikan tidak melihat, tetapi di sana ada intonasi, ada penekanan, ada keras lunaknya suara, gaya emosi, dan sebagainya, menjadi bagian penting di dalam memberikan perhatian dan memudahkan memahami sesuatu yang kita sampaikan. Tanpa itu mungkin akan berbeda. Para ahli bidang komunikasi nonverbal biasanya menggunakan definisi tidak menggunakan kata dengan kata. Artinya bahwa
apapun yang menggantikan kata itu dianggap bahasa verbal. Termasuk diantaranya adalah tulisan. Atau termasuk diantaranya adalah bahasa isyarat. Itu dianggap menggunakan kata. Dan itu bagian dari bahasa verbal. Meskipun sebagian mungkin ada yang berbeda. Fungsinya apa bahasa nonverbal itu? Yang pertama adalah mengulangi. Ketika kita mengatakan iya, sambil mengangguk, mengatakan tidak, kemudian sambil menggelengkan kepala, kemudian melambaikan tangan. Di sana kita menunjuk arah tertentu, itu bagian dari bahasa nonverbal. Sehingga orang perhatian dengan gerakan tubuh kita. Ia mengulangi dari yang kita katakan. Atau menggantikan perilaku kata-kata kita. Melambaikan telapak tangan menandakan kita menolak suatu hal. Atau mungkin kita mengajak seseorang dengan mengayunkan tangan kita, itu bagian dari bahasa nonverbal. Sehingga seseorang kadang-kadang dengan bahasa nonverbal tanpa bahasa verbal pun sudah bisa mudah untuk menangkap. Atau kontradiksi. Kita sebenarnya mengatakan sesuatu, tetapi sebenarnya yang dimaksud adalah sebaliknya. Maka yang ditangkap orang adalah bukan kata-kata yang kita katakan. Ketika ada orang bertanya, Anda bahagia? Iya, saya bahagia, tetapi sedih. Maka orang akan menangkapnya, meskipun mengatakan bahagia, maka ia dalam pemahaman komunikasi itu adalah ia sedih. Kakek lagi ngapain? Lagi bahagia, padahal kondisinya sedang bersedih. Orang tidak akan percaya. Memuji, tapi sambil mencibir. Berarti dia sebenarnya ingin merendahkan. Aksentuasi, memperteguh, menekankan, melengkapi isyarat nonverbal. Yes, saya sukses. Yes, saya diterima. Yes, saya bisa. Kalimat itu dipertegas dengan hentakan tangan, mengacungkan, mengepalkan tangan, kemudian siku dihentakkan ke bawah, menjadikan orang tahu bahwa kita sedang bahagia. Menjadi komplement, memberikan regulasi perilaku verbal. Tidak perlu kata-kata, dosen sudah tahu ketika kita melihat-lihat tangan. Atau kita sebagai khotib Jumat misalnya, dalam berkhutbah, orang sudah melihat jam dinding, itu berarti kita sudah kelamaan. Itu menjadi regulasi perilaku tanpa menggunakan kata-kata. Demikian sebagai kelengkapan bahwa baiknya komunikasi dan mudahnya apa yang kita sampaikan diterima adalah kesempurnaan dari bahasa verbal kita dan disempurnakan dengan bahasa non-verbal. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.